Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI? Betul sekali. Tema kita kali ini yaitu mengenai Al-Furqan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Mukhlis sebagai pengantar bahwa harus bisa membedakan nih antara yang hak dan yang batil. Tapi nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Nanti pemirsa juga bisa bertanya. Oke, baik, langsung saja kita panggilkan Cak Nur. Silakan Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sehat Cak Nur? Sehat alhamdulillah. Itu dia, sehat itu yang penting itu ya. Penting. Kalau nggak bisa dakwah kita. Iya, Cak Nur. Iya. Tema kita yaitu mengenai Al-Furqan. Iya. Ya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan Furqan ini? Amin, amin. Teman saya ada namanya Cak Furqan juga banyak. Oh, Begitu Furqan ini sudah menjadi ya semacam pride gitu. Kebanggaan seseorang, sudah umum di mana-mana, populer gitu. Tetapi belum tentu orang memahami Furqan itu apa. Ya, ada kan teman-teman kita yang namanya Mas Furqan, ada ya, Cak Ayub ya. Itu apalagi yang di desanya Cak Ayub banyak. Gitu. Ya, artinya perlu kita bahas gitu loh, Furqan itu apa gitu. ya, Nggih? betul sekali. Cak Ayub, Siap. Mas Dodi, buka nggih bahasa Arabnya. Karena Furqannya itu bahasa Arab. Ya, surat 2 185. Ya, dilagu-laguan dikit gitu loh Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. terus Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. tahan. Seperti biasa pemirsa di rumah, siapkan alat tulisnya. Dicatat pointers yang penting. Karena yang nulis saja lupa, apalagi Yang nggak nulis. Yang nggak nulis. Nah, ditulis tadi surat 2 ayat 185. Nggih. Diulang lagi Mas Ayub. Kita tulis ada pointers apa di situ gitu. Ayo. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai Sebagai apa Quran? petunjuk bagi manusia. Tulis fungsi Quran yang pertama petunjuk. Terus Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. 2, fungsi penjelasan atau bayina atau barangnya atau wujudnya. Lanjut. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi fungsi Quran ada 3. 1 sebagai petunjuk, nggih. Rambu-rambu gitu. Yang kedua, bayinah, penjelasan mana barangnya. Baru setelah tahu barangnya, tahu mana salah, mana benar. Baru kelihatan pembedanya. Itu. Jadi kalau ibu-ibu dari Jakarta ke Bogor, ya, itu ada rambu. Kalau ke kiri Bandung misalnya kan, ke kanan Jakarta. Tangerang misalnya, iya? Nah ini Tangerang, ini Bandung. Atau begini deh, dari Surabaya ke kiri Bogor, ke kanan Jakarta, gitu ya. Nah pada saat
ngelihat rambu itu petunjuk namanya. Oh iya ya, ke kiri Bogor gitu loh. Oh iya, ke kanan Jakarta gitu. Artinya Quran baru berfungsi sebagai petunjuk saja. Belum bayina, belum penjelasan, belum. Apalagi Furqan, jauh masih. Alhamdulillah kita sudah mendapat petunjuk di rambu itu. Ya, yang lain masih kebablasan semua. Kita udah ngerem, cet. Awas. Yang kanan ke Jakarta, kiri Bogor. Yang lain, wos, nggak ngerti kemana arahnya. Cak Sarul itu. Cak Sarul. Kehilangan arah. Kehilangan arah. Ya, Cak Ayub, waduh wae. Bros gitu kan. Jelas ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu udah ngerem. Wah, ini petunjuknya. Ya makanya di situ Allah tulis kan Al-Quran sebagai petunjuk hutan. Wa bayyinah wal furqan gitu ya. Hutan petunjuk nih, udah ngerem. Bagus lah udah. Jadi dari tahap-tahap itu sebetulnya untuk kita bisa mengetahui yang paling akhir pembeda ya. Furqannya itu, pembedanya itu. Furqannya itu adalah didahului dengan petunjuk dan penjelasan. Berarti kita harus memahami Al-Quran terlebih dahulu ya. Jangan Furqan dulu. Oh. Itu ngerem, cet gitu. Alhamdulillah udah bener nih. Yang lain udah kebablasan tuh, nggak ada Furqannya udah. Rem. Tapi jangan diem aja habis ngerem. Cet, kiri Bogor, kanan Jakarta. Udah diem. Itu model Ayub dulu. Ayub gitu cuman baca petunjuknya tok. Habis itu diem nggak berbuat. Harusnya nyari mana Jakarta, mana Bogor. Kita masukin kotanya. Oke. Masuk kota Jakarta. Nganan, set, gitu kan. Ternyata Jakarta ini hebat, satu. Kedua, ternyata Jakarta tuh ada Monas. Oh, Jakarta tuh Monas ternyata. Oke. Habis ke Jakarta, balik lagi ke tempat itu, ke kiri, cari Bogor. Walah, Bogor gini tuh. Ada puncaknya. Ya, ada puncaknya. Hebat juga. Gitu. Tapi ada bedanya loh. Yang Jakarta tugunya bernama Monas. Yang Bogor namanya Tugu Kujang. Kujang. Kok apal orang Bogor ya? Saya asli Bogor, Cak. Oh gitu. Ya, saya baru tahu Cak Ayub kalau Cak Sarul orang Bogor. Ya. Tapi ngesok kayak orang Jakarta aja loh. Ya. Bogor, ternyata Bogor itu ya tandanya adalah Tugu Kujang. Ya. Jakarta Monas. Baru kita tahu Furqannya. Ya, baru tahu pembedanya, udah tahu barangnya. Tapi kalau pembeda yang hak dan yang batil, masa harus coba dua-duanya, Cak Nur? Ya. Yo, kita nggak boleh nyoba, tapi belajar boleh. Oh iya. Itu, jadi ilmu ada dua yang kita pelajari, gitu loh. Kita baca. Nih ilmu nyuri, ya, ilmu nyopet. Tapi jangan jadi pecopet. Tahu konsekuensinya, akibatnya, begitu ya, Cak Nur Kira-kira ya? pencopet itu tandanya kalau di tempat rame, itu boleh dipelajari. Supaya kita antisipasi. Itu maksudnya. Di situ ada Furqan itu tuh, kelihatan tuh salah benernya gitu, ya. Jadi habis mengetahui Jakarta, bayinahnya, wujudnya, barangnya, kelihatan Bogor juga, ke Bogor tahu wujudnya, barangnya, baru kita tahu Furqannya. Begitu aja anak kita, Pak, Bogor itu ya apa? Kujang. Langsung. Kalau Jakarta, Monas. Begitu. Ya kita udah tahu Furqannya. Gitu loh. Jangan kayak model Ayub. Wah, itu baca Quran sudah selesai, potong kambing. Ditanya, "Yuk, Furqan apa?" Ya Furqan, susah amat. Itu ngomong-ngomong ditanya. Belum waktunya? Kena nanya belum waktunya terus. Bilang aja, "Yuk, nggak bisa jelasin." Maka Quran itu perlu dipelajari untuk ini supaya makin banyak mengerti ayat, makin tahu itu definisi apapun yang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ujungnya hanya Allah yang tahu. Loh, kok bareng? Kayaknya sering dengar beginian nih, sering. Itu jangan dijadikan alasan ya. Allah wa'alam bishawab. Bilang aja nggak tahu. Iya. Halo. Padahal kita belum mengkaji, belum mempelajari Itu ya. makanya. Gitu. Jadi pemirsa di rumah
ibu-ibu saya, Cak Sarul, Cak Ayub, bahwa Furqan itu bukan dari awal. Ya, Furqan itu baru ada ketika kita melihat hudannya, petunjuknya, melihat barangnya, baru oh ini kelihatan salah benernya, hak batilnya gitu. Cak Sarul pesen sepatu 1 kodi, ya, warna hijau. Itu namanya masih pesen, ya kan? Masih hutan itu. Tungguin datangnya. Ternyata datang merah. Oke, salah nggak ini? Salah, baru tahu Furqannya salah. Setelah tahu barangnya. Oke. Ya, Nah sekarang kira-kira Mas Ayub, ya, dia udah bener belum? Nanti kita lihat, kita belum tahu barangnya. Ayo. Oke. Kita nanti akan lanjutkan nih mengenai tema kita nih, menarik sekali. Amin. Karena di antara kita sebetulnya banyak yang nggak paham ya. Ya belum tahu. Iya. Belum tahu barangnya udah ngomong salah bener lagi. Karena tidak didasari oleh ilmu sebenarnya. Kita harus mengakui pemirsa. Amin. Ya. Dan insya Allah kita akan kembali sesaat lagi. Amin. Kita akan mengkaji lagi mengenai Al-Furqan ini sesaat lagi setelah komersial berikut. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Kita kembali mengkaji mengenai Al-Furqan. Ya. Cak Nur, banyak sekali nih ya orang-orang yang berilmu, terus kemudian dengan kelompok-kelompoknya merasa paling benar. Padahal sebetulnya dia ilmu agamanya luar biasa. Berarti sebenarnya belum memahami dong arti dari Al-Furqan. Karena merasa paling benar itu, Cak Nur. Bagaimana dengan hal ini? Itu persoalan itu. Emang ada di sana, di kanan kiri? Ya banyak, Cak Oh, banyak ya? Nur. Iya, di kalangan umat kita Jadi sendiri dia juga sudah begitu. menjustifikasi dia benar tapi belum tahu barangnya gitu. Iya, banyak yang begitu. Belum tahu Jakarta udah ngomong Monas gitu. Ya. Yang begitu tuh. Nah, tuh bener tuh. Di kanan kirinya ada tuh mesti. Ih, belum tahu langsung ngomong dia paling bener kan. Itu yang bahaya. Kan Allah sudah menyatakan dengan mudah dibaca di depan kita. Hudan dulu. Cari bayinahnya. Baru tahu Furqannya siapa lo. Lo berapa salah di sini. Harus tahu. Yang kedua, sebelum 2 harus tahu yang ke 1 aksioma. Jangan kemudian kita lompat ke lantai 4 sebelum 1 dan 2 plus 3. Ih, kacau yang begini. Itu kok napasnya jadi gede sih? Oh, kayaknya banyak deh, banyak ditemuin nih kelihatannya nih. Dia sudah mengatakan benar tapi belum tahu kan? Ya. Maka pemirsa di rumah, Furqan itulah letak sebuah kebenaran yang sehingga kita tahu kesalahan. Tuh. Maka Furqan itu baru bisa dilihat, baru bisa dirasakan kalau kita udah tahu barangnya. Kita dalam kondisi yang bagaimana? Gitu loh. Sekarang Cak Sahrul merasa benar, Cak Ayub merasa benar, Cak Dodi merasa benar, tapi di dalam perbuatan yang berbeda. Kan kasus yang benar yang sesungguhnya yang mana? Gitu loh. Maka pemirsa di rumah, hidup harus ada ukuran, hidup harus ada barometer, hidup harus ada tolok ukur. Kalau kita bicara berat, ukurannya kilo. Gitu loh. Kalau bicara panjang atau jauh, ukurannya meter. Oke? Kalau kita bicara cair, ukurannya liter. Oke? Kalau bicara kebenaran, ukurannya di mana? Allah yang tahu. Allah yang tahu lagi. Itu. Jadi apa ukuran kebenaran? Apa barometer kebenaran? Apa yang menjadi gitu loh justifikasi sebuah kebenaran. Nah, maka ada 2 kebenaran, silakan pilih. 1 kebenaran ro'yu, yaitu sebuah kebenaran yang diambil dari sudut pandang kelompok dan pribadi. Itu ro'yu namanya. 1 lagi kebenaran wahyu, yaitu sebuah kebenaran yang dari Allah, yang kita hari ini pelajari. Maka ketika bicara gua benar lo salah, dari mana dulu ukurannya dan sumbernya? Gitu. Jadi ro'yu apa wahyu begitu ya? Itu maksudnya tadi. Saya main gitu tadi kayaknya ro'yu semua. Ro'yu semua nih. Jadi yang benar yang mana nih? Yang jilbab putih apa yang merah? Pasti yang merah mengatakan yang benar yang
Begitu tuh. Yang putih mengatakan putih. Lalu terus gimana ukurannya nih? Nah, disitulah Furqan. Itulah Furqan. Jadi Furqan itu untuk menjelaskan sebuah ukuran salah benar. Setelah melihat kelakuannya yang merah, kebalik. Yang merah sama kelakuannya yang putih, baru ketahuan. Tahu ini Monas, tahu ini Tugu Kujang. Setelah kita masuk ke Jakarta sama ke itu loh. Kita coba memahami dulu ya, pelajari dulu. Iya, gitu. Contoh ya. Di Al-Qur'an pemirsa ada 2 lembaga yang oleh Allah bedakan, di Furqan oleh Allah. Ada Furqannya, yaitu yang musyrik ya, sama yang mukmin. Gitu. Ini musyrik, ini mukmin, hanya 2 toh. Kalau yang musyrik itu semua amalan dihapus, ya, tidak diampuni, najis dan nggak digubris oleh Allah. Yang mukmin ditemui oleh Allah. Pertanyaannya, ciri-ciri ukuran mukmin itu yang bagaimana? Musyrik yang bagaimana? Kalau ini nggak tahu dan rancu, nggak bisa. Salah satu di antara 2 mangkrak di sebuah kebenaran. Gimana? Oke. Baru tuh kalau wahyu udah begini nih kelihatan tuh semuanya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada yang nanya kali. Ya, betul sekali. Yang di sebelah kanan saya nih, Cak Nur, ada yang ingin bertanya. Sudah siap dengan mic-nya? Silakan, Ibu. Ya, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Al-Ikhlas, Solo, Padang. Solo. Oh, Solo, Padang. Oh, ya. Nama saya Bainar. Bainar. Ibu Bainar. Bainar. Bayinah. Apa Bainar. 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 Ya, Bainar. mungkin barangkali Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Yang saya tanya Ustaz adalah Furqan adalah pembeda. Ya. Jadi kalau kita belum tahu pembeda, itu namanya belum masuk Furqan ke dalam hati kita. Oh, luar biasa, subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pertanyaan ini, Tapi membuat Ayub gerugu ya ini. Ternyata kita ini kalau belum tahu Furqan ya nggak tahu apa-apa. Itu pas banget Bunda, subhanallah. Ya, 1781 dulu dikit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Tuh, jadi ada batil, ada yang benar, ya, hak dan yang hak yang benar, yang batil yang salah. Begitu hak datang, yang batil akan kalah, gitu kan? Yang hak yang mana? Nah, dipertanyakan lagi. Pasti ibu-ibu dan pemirsa di rumah, kalau ditanya, mana sih yang baik? Pasti pertanyaannya, yang sodako, gitu kan? Yang sholat, oke, pasti itu. Menurut siapa? Ya, ternyata di Al-Quran juga ada orang sodako, tapi nggak diterima. Karena belum tahu Furqannya dia. Tuh, surat 9 ayat 53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Tuh, sedekah menafkahkan harta itu mau sukarela mau terpaksa harus pokoknya. Terus? Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Padahal ibu udah yakin, aku udah sedekah, udah wake, udah banyak. Ternyata oleh Allah nggak bisa terima. Lah kenapa? Si fasik. Berarti ya apa fasik? Baru kita buka nih, ini Furqan nih, baru ngeh nanti. Ya, yang masih fasik gimana? Yang nggak diterima lah. Tuh 835 baca lagi. Yang lain lagi maksudnya, coba baca. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Tuh, ada orang sholat tapi siulan dan tepukan tangan. Terus? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Tuh, ada orang sodako ditolak. Ada orang sholat katanya kafir karena siulan dan tepukan tangan. Yang selama ini pikiran kita semua yang namanya memberi atau sodako,
dan sholat pasti baik. Apalagi dilakukan di haram gitu ya. Wah, apalagi haram. di sono. Kelihatannya soleh gitu ya. Oh begitu, ternyata belum tentu. Iya, siulan belaka ternyata. Gitu. Makanya harus tahu furqonnya nih, harus tahu. Yang ketiga nih, surat 18, 103, 105. 103 sampai 105 ditulis nggih. Pemirsa di rumah. Katakanlah. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Duh, rugi. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. oh ternyata ada orang berbuat baik tapi rugi, sia-sia. Karena apa? Masih prasangka dianggap itu baik menurut Allah. Baik menurut ro'yu. Tak pikir baik menurut wahyu, ro'yu ternyata. Lanjut. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Terus? Dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Terus? Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Tuh, Sarul, ada orang sodako ditolak. Pemirsa di rumah, ada orang sholat kata siulan dan tepukan tangan, dan ada orang berbuat baik tuh. Tetap aja kata Allah tidak bernilai. Wah, ini harus tahu furqonnya aja. Kenapa? Orang berbuat baik itu ada dua. Ada salah, ada benar. Salah berbuat baik nih. Jadi semoga kita bisa berbuat baik berdasarkan wahyu, bukan Iya. ro'yu. Iya. Ya, Sehingga Sanur, ya? kita bisa memfurqon diri kita hari ini. Kita dalam posisi yang mana nih? Sama-sama berbuat baik. Jadi ibu-ibu di sini mau berdasarkan wahyu apa ro'yu? Wahyu. Kita sepakat semuanya ya. Oke, kita ke di sebelah kiri Ya, saya nanti dulu. yang itu masih belum kita bahas ya barusan ya. Kita gantung ya. Pertanyaan dulu. Oke. Nah, di mana apa perbedaan perbuatan baik yang sama-sama berbuat baik tapi satu salah satu benar ya, nanti kita bahas ya. Anda jangan nanya yang ini nanti masalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nariusna dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Paninjauan Solo, Sumbar. Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan untuk kami bertanya. Amin. Amin. Yang ingin kami tanyakan ini mengenai perbedaan Ya. di dalam amalan kita sehari-hari. Kita banyak melihat perbedaan di antara kita ibadah. Wah, tuh. Contohnya di Mekah, di Madinah. Ada orang salat yang tangannya dilepas, ada yang dilipat. Apakah itu di dalam Islam benar atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tata cara ya sebetulnya ya. Iya. Nanti kita akan bahas Ibu Nur setelah yang berikut ini. Ya. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Kita lanjutkan. Ya. Pertanyaan tadi harus segera dijawab nih, Iya, Cak Nur. iya. Ya, dari yang ada yang diikat sama dilepas tadi. Nah, itu dia antara diikat dan yang tidak. Ah. Apanya yang diikat? Nah. Sabar Oke. Bunda. Ini orang nggak jelas sama. Ya, monggo Cak Nur, silakan. Ya, jadi itu syariat itu ya di mata Allah ya aturable lah gitu loh. Allah itu sangat care dengan yang beginian gitu loh. Mau yang begono ya kan, mau yang begini ada masalah ya udah nggak usah dipeributkan. 2267 ya masalah toh. A'udzubillahi Bukan di situ minasyaitonir titik rajim. poinnya nanti ya. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikum fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Ya, langsung 2267 sampai 69-nya lebih klik. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Terus. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Wes jangan pantang-pantang yang diikat
ya marah sama yang nggak diikat, ya kan? Marah kan ingin tahu. Atau yang nggak diikat gini, ya ngritisi yang diikat. Ya, padahal dua-duanya mau yang begono sama yang begini tetap masuk neraka kalau nggak ngasih makan orang miskin. Ya, surat 36, surat 69, 30 sampai 36. Tulis 69, 30 sampai 36. Jadi Allah melihatnya yang berat-berat aja, yang ringan-ringan tuh itu jarum itu. Kita lihat kampaknya dulu. Jangan sampai cari jarum kehilangan kampak. Ayo baca. Allah berfirman, Tuh langsung Allah berfirman. peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tuh masuk neraka. Terus? Kemudian belitlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Terus? Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tuh. Jadi ini nih yang bahaya nih, gitu loh. Ini gimana nih kita mensiasati hidup kita nih dengan fakir miskin? Ini bahaya nih. Ini ayat berlaku untuk siapa saja, Cak Sarul. Mas Ayub, itu ayat berlaku untuk bupati. Iya, Cak. Berlaku. Apalagi Cak Nur. Oh, apalagi saya. Iya lalu. Wah, kaget gue. Berlaku nggak untuk presiden? Sangat. Berlaku. Berlaku nggak untuk imam masjid? Sangat. Berlaku. Untuk semua ya? Oh, iya, semua. Berlaku nggak untuk orang yang Yang sendakap. Iya, yang diikat. Yang diikat. Berlaku nggak? Berlaku. Ini kalau orang yang nggak paham ini, jangan-jangan nanti dirantainya nggak cuma di Qiyamul akhir nanti. Nah, itulah makanya. Tapi di sini diikat KPK. Kan bahaya itu. Makanya ayat itu berlaku untuk dua dimensi, dunia dan akhirat. Ada juga yang diikat hari ini. Bukan yang begini loh, gimana sih? Beda yuk, yang begini sama begini beda. Berlaku nggak yang dengan yang begini tadi? Berlaku. Berlaku. Jadi ini dulu kita beresin, baru kita bicara syariat. Jangan sampai kemudian ribut di syariat yang esensial hilang. Makanya Allah bilang, wes aja ribut-ribut neng kono, jangan ribut-ribut yang begitu. Tuh nggak makan tuh. Kenapa dua-duanya kalau ribut yang begituan? Fawailul lil musallin. 107, 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, yaitu itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Dua-duanya celaka tadi, baik yang begono sama yang begini. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang mana yang lalai dalam sholatnya? Lanjut. Orang-orang yang berbuat riya. Siapa yang riya? Lanjut. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Gitu. Karena itu nyambung di ayatnya. Jadi orang yang riya, orang yang sholatnya celaka adalah orang tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Gitu loh. Jadi itu yang penting. Yang sono penting juga, tapi yang kedua. Gitu loh. Kenapa? Kalau ini dipeributkan. Gitu loh. Akhirnya lali. Lupa. Ya, lupa dengan fakir miskin. Maka akhirnya kata Allah, wis to, sudah tak kasih masing-masing. Ayo, sing ngiket, gitu kan. Sing nggak diikat sih masalah. Makanya jangan kaget kalau di Arab itu beda-beda. Tapi bukan kayak yang Ayub tadi. Kalau nggak gini. Apalagi yang ada? Macam-macam sih Cak Nur sebetulnya. Yang SMS tadi gimana nih? Oh, kalau itu saya nggak tahu itu bener apa enggak. Ya, jadi Allah dalam hal syariat kita diberikan sebuah kebebasan dalam pola pikir, gitu kan. Jangankan sekedar syariat, beda kiblat itu Allah tidak mempersoalkan. Karena apa? Yang dilihat perbuatannya, gitu loh. Karena apa? Sama-sama, ya. Sampai ngadep sono, kan kiblatnya ada yang ngadep kanan utara nih. Yang di selatan. Ini kalau di Ka'bah gini, ya. Yang sini ngadep sono kan? Ya. Yang sono situ, yang barat ngadep ke timur. Yang timur barat. Yang selatan
Berbeda nih arah kiblatnya ini. Tapi jangan salah, ya. Nah, sesungguhnya sama dan kita suruh fastabiqul khairat. Ya, surat 4 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Terus Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. artinya Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. ngadepnya bisa beda-beda toh. Lanjut. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan di itulah. mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Jadi yang begini sama yang begini wis padha wae, yang penting berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi dilihat itunya cara Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan sholat lah gitu ya, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang termasuk di situ salah satunya sholat ya. salah sebetulnya. satunya sholat. Maka kemudian kalau kita peributkan gitu loh syariat tadi, malah kita nggak berlomba-lomba berbuat baik. Akhirnya anti-antian toh. Ya. Jadi Cak Saru tuh kelompok yang gitu. Golongan. Gitu tuh. Ayo kelompok begini. Gitu. Ya nggak? Yang Dodi, nggak konut itu. Ada kan? Iya. Yang Cak Nur, itu konut tuh. Kapan berbuat baiknya? Di sini kita sering kejebak. Kalau Allah sudah memberikan kebebasan, ayo. Oke. Gitu loh. Yang penting kamu harus bergandeng tangan dalam berbuat baik. Tapi jangan salah, berbuat baik itu juga tadi ada yang nggak bernilai. Kalau kita nggak tahu furqonnya, balik ke situ lagi. Berbuat baik yang bagaimana? Yang benar dan menurut Allah yang paling jitu. Nih, misalnya ibu-ibu punya duit, ngirim. Kan suka ada di lampu merah itu kan? Ya. Ada luar negeri gitu kan? Blong gitu kan. Maknya sakit di rumah nggak diurusin. Ini berbuat baik gak ini? Nggak, waktu kita berbuat baik kan? Ya tapi belum tentu. Itu maksudnya. Jadi pemirsa, furqan itu di sini. Kalau di situ hujan, di sini panas, enak furqannya. Bagaimana memfurqan sama-sama hujan dan sama-sama panas? Bagaimana kita memfurqan sama-sama berbuat baik? Kalau ini berbuat baik, yang ini nyolong, enak furqannya jelas. Laki, perempuan, siang, malam jelas toh. Kita disuruh memfurqan sama-sama malam. Halo, itu maksudnya. Bingung apa bingung? Jadi kita disuruh memfurqan yang sama-sama malam. Kalau malam siang gampang. Sama-sama berbuat baik kita disuruh memfurqan. Satu sedekah nggak diterima, satu diterima. Satu lagi sholat 5 waktu diterima, satu nggak diterima. Ini ada yang berbuat baik diterima, ada yang berbuat nggak diterima. Ini yang sulit. Ya. Oke. Maka Allah hanya menggolongkan ada 2. Lo berbuat apapun ukurannya cuma 2. Kan tadi ada ukuran. Kilo itu berat, ya. Panjang itu meter kan itu. Nah, ukurannya cuma 1. Lo musyrik apa mukmin itu aja. Iya. Jadi ada orang berbuat baik dalam kondisi musyrik. Ada orang berbuat baik dalam kondisi mukmin. Ini harus kita bedakan. Gitu. Masih ada waktu nggak nih? Ya, dan memang semua berdasarkan ilmu ya, Cak Nur ya. Iya. Oke, ini sepertinya di sebelah kanan saya ada yang ingin bertanya lagi. Cak Nur. Tuh. Ya, silakan Bapak. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir. Yang saya tanyakan kepada Buya. Ya. Tadi ada 3 yang saya simak. Yang pertama petunjuk. Yes. Yang kedua penjelasan. Bayinah penjelasan. Yes. Yang ketiga pembeda. Bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk menuju akhirat. Alhamdulillah. Betul-betul sakinah di dalam. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Pertanyaan
pamungkas tadi. Wah, ini dari Bapak Muhammad Nasir. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan 1, 2, 3 tadi. 3 hal tadi yang petunjuk, penjelasan, dan pembeda itu. Karena memang paling susah prakteknya, Cak Nur. Oh iya. Ini mungkin ada tipsnya bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, soal ngaji Ayub jago. Loh iya, petunjuk itu ada di Al-Quran, ngajinya gampang. Tapi aplikasinya, Cak Nur? Nah, nyari barangnya itu. Iya kan tadi petunjuk. Ya, habis itu barang. Ya. Kemudian kelihatan salah bernya di Furqan, di pembedanya. Ya kan? Yang sulit cari barangnya. Allah berfirman bahwa kalau dikelompok-kelompokkan ini cuma 2 ujungnya. Musyrik, mukmin, wes itu aja. Oke. Nah, yang musyrik itu semua amalan dihapus. Surat 688. Ya, kita ini di mana hari ini? Furqannya ini. 688. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Terus? Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita menyekutukan Allah atau musyrik, amalnya hangus gak? Hangus. Sholat 5 waktu yang diribut-ributan tadi, hangus gak? Hilang. Hangus, Cak. Ngeri, Cak. Puasanya? Hangus. Hajinya? Hangus. Cak Nur, menyekutukan Allah itu seperti apa sih, Cak Nah Nur? ini jawabannya pertanyaan Pak Takutnya Muhammad tanpa kita Nasir. sadar kita sudah melakukan itu, ya. Merasa-rasa. Semua merasa-rasa. Tanya, lah nggak ada musalah. Tapi kalau dicek wahyu kelihatan tuh. Kalau ra'yu siapa yang mau ngalah? Gua bener yang merah, gua bener yang putih. Begitu. Ukurannya di mana? Kalau menurut nafsu masing-masing. Itu. Jangan-jangan dua-duanya musik nih. Jadi ngeliatnya dari wahyu, gitu loh. Karena orang musik semua dihapus, sama ribut-ribut loh. Tiap hari dengan syariat, tetap aja dihapus. Kalau kita masih musyrik. Yang kedua, orang musik itu najis. Baca tuh. 9 ayat 28 tulis. Penting pemirsa. Makanya di TVRI Alfa menjawab itu menyuruh, menyarankan tulis wa kullu sohirin wa kabir mustator. Dan segala urusan yang kecil mau yang besar lah tertulis. Kalau nggak ditulis, hilang lagi nih si musik sama si mukmin. Ayo tulis. Ya, 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Lo innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Hai orang-orang yang beriman. Yo. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Wis pertama amalan dihapus, kedua najis. Yang ketiga nggak digobres. Oleh Allah. Bahaya, Cak. 2577. Tulis pemirsa, tulis. Katakanlah kepada orang-orang musyrik. Tuh. Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Oh, itu bahasa halus, Mas Ayub. Bahasa kasar ya apa? Gimana? Gak gubris. Aku gak gobres, gak ngereken you. Cuek. Jotak. Cuek. Aku cuekin kamu. Aku cuekin kamu. Dul. Bu, mau dicuekin nggak sama Allah? Enggak ya? Jangankan dicuekin Jangan sampai Allah. deh. Dicuekin suami aja pusing ya. Mau apalagi suami yang bikin hidup. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat, orang musik nggak diampuni. Tuh. 4:116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia. Terus? Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Tuh, yang lain diampuni. Musik atau syirik ini pelaku subjek sama objek aja. Nggak diampuni, Cak. Yang menjadi pertanyaan pemirsa hari ini, ya, setelah kita mengetahui ilmu Furqan, petunjuk, bayinah barang, baru tahu pembedanya. Kira-kira kita ini udah mukmin apa musyrik? Dari mana taunya? Pede banget, Bu. Pede banget. Jadilah pede. Coba nih, tak tanya lagi ya, lah pede kok. Ibu-ibu orang beriman apa kafir? Pede. Surat 2 ayat 8. Ukurannya dari mana? Beriman menurut siapa? Heran aku. Di antara manusia. Di antara manusia
ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terus? Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Tuh, jawaban Allah tuh. Jadi jawaban ibu sama Allah beda. Tadi ibu-ibu beriman apa kafir? Beriman. Anak kecil gitu juga. Allah jawab. Itu pengakuan. Baca lagi surat 8 biar jelas. Di antara manusia Yang barusan jawab termasuk saya. ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Tuh, belum. Jadi kalau bicara pengakuan saya bener, terserah aja. Beriman terserah aja. Nyatanya kalau belum tahu furqonnya kan nggak jelas ini masih. Jadi penting nggak furqon? Penting. Penting banget. Beriman itu ada izinnya. Surat 10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi beriman pakai apa? Izin. Pakai izin. Jangan main. Tadi makanya lo sindir. Halo, belum gua izinin lo main ngomong aja. Saya boleh nggak mengaku sebagai karyawan TVRI misalnya. TVRI? Saya boleh nggak ngaku karyawan TVRI? Boleh. Boleh. Saya nyapu-nyapu depan sana boleh nggak? Boleh. Tapi nggak digaji. Ya kan saya belum dapat izin dari dirut. Itu nanti kita bahas pada minggu depan. Pusing. Pulang nggak beriman semua. Nggak tahu furqon main-main. Beginilah. Jadi kita harus tahu furqonnya dulu. Ya, mana orang yang beriman menurut kata-kata dia? Mana orang beriman yang sudah memang oleh Allah izinkan? Mana karyawan TVRI yang pakai seragam betul-betul? Siapa karyawan yang ngaku-ngaku karyawan TVRI? Jangan-jangan kita masih ngaku-ngaku kalau belum tahu furqonnya. Maka kata Allah kita belum mukmin. Kalau belum mukmin berarti masih musyrik. Karena mukmin itu balikannya musyrik, musyrik balikannya mukmin. Berarti kalau belum mukmin kita masih musyrik. Kalau masih musyrik amalan dihapus. Oke. Najis, nggak digubris, dan nggak diampuni. Tidak diampuni. Orang seperti ini, walaupun dia beramal soleh, tetap hak-haknya nggak jalan. Ya, surat 20, 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, Dalam arti kata sudah diizinkan, lanjut. maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Terus? Dan tidak pula akan pengurangan haknya. Jadi kalau saya sudah imannya lurus, betul-betul sesuai harapan Tuhan, harapan Allah, ya hak kita jalan. Tapi kalau kita sodako masih ada masalah, ya kan? Ini masih, ini kelihatannya imannya masih pengakuan. Maka pemirsa, furqon itu tidak sekedar dari gelap ke terang, itu enak. Ya, ternyata furqon juga ada yang sama-sama terang itu. Mana benar, mana salah. Kalau gelap sudah jelas salah. Yang terang ini masih kelihatan ini mana salah, mana benar. Ketika kita belum tahu rumus dari wahyu. Karena selama ini kita berdasarkan ro'yu. Maka Allah hanya memisahkan siapapun orangnya cuma dua, musyrik atau mukmin. Nah, sekarang saya mau nanya, Nabi Musa berbuat baik enggak? Fir'aun? Ya berbuat baik, sama karyawannya kan berbuat baik. Ini digaji semua. Oke. Tapi yang diterima siapa? Kenapa Fir'aun nggak terima? Padahal sama-sama ngasih. Nah, dia apa ciri musyrik? Apa ciri mukmin? Baru kelihatan furqonnya. Oke, maka harus tahu bayinahnya nih. Itu. Harus tahu barangnya nih. Itu loh. Jadi sama-sama pakai item-item gini. Yup. Hati-hati. Jangan-jangan dia musyrik, ya dia mukmin. Kita harus tahu nih. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya kan ada standarnya nih. Iya, iya. Ada ukurannya. Tadi kan singgung kalau kita tidak memahami mengenai furqon, itu akan ada pengurangan hak. Iya. Tapi kalau misalnya ada juga dia tidak memahami furqon, tapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa yang tidak henti-hentinya. Yang kadang kita bingung, ini orang perasaan nggak pernah bayar zakat, nggak pernah melakukan kebaikan, tapi dia berlimpah. Nah, itu gimana tuh? Apa yang harus dilakukan oleh
si orang itu dan kita menyikapinya itu seperti apa? Kan tetap ada orang dua. yang melihatnya. Tetap ada dua. Ya, furqonnya. Ada orang yang nggak berbuat apa-apa, ya dikasih enak, dikasih nggak enak. Ya, ada orang berbuat kesannya dikasih nggak enak, ada yang dikasih enak. Tetap dua, tetap. Nah, bagi orang-orang yang hari ini terkesan bahagia, ya, tapi sesungguhnya dia sedih, kita kan nggak tahu. Ya. Sebaliknya, kita menganggap dia nggak pernah zakat, oke? Ya. Tetapi dia ahli zakat. Lah, mau zakatnya pakai rekening? Iya. Tuh. Atau kalau menurut Mas Ayub, begitu berbuah langsung Petik. lagi memetik, ya langsung hasilnya dikembalikan, nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat dohirnya, belum tentu dalamnya. Maka mukmin musyrik ini harus tahu furqonnya hari ini. Pemirsa di rumah, ya, orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Orang menyekutukan Allah itu sama dengan orang yang menduakan Allah. Orang menduakan Allah itu sama dengan orang menomorduakan Allah. Nah, selama ini kita, ya, kebanyakan menomorduakan tapi nggak sadar. Contoh, Cak Sarul gajian, oke? Harus dipotong nggak ini? Harus. Untuk ke Allah. Ya, coba begitu gajian ke anak, ke bini, ya kan? Itu musyrik. Karena apa? Menomorduakan Allah. Malah Allah sudah mertujukan 3:14. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dengerin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Tuh, yang diingini manusia tuh jadi indah tuh. Apa itu? Satu. Dengerin. Yaitu wanita-wanita. Tuh, bagi laki-laki wanita nomor 1. Terus? Anak-anak. Nomor 2 anak. Harta yang banyak 3. dari jenis emas, 3 harta. perak, kuda pilihan, Udah pilihan, Pak. binatang-binatang ternak, Terus? dan sawah ladang. Nah, terakhir nggak ada Allahnya. Itulah kesenangan hidup di Loh, dunia. Allah nggak direken blas. Itu orang yang musyrik, menomorduakan Allah. Ini malah nomor 7 tadi. Nah, orang mukmin Allah duluan. Ya, begitu gajian jebret dari TVRI. Tanggal 1 ambil ceret sesuai dengan wahyu. Wes, itu kembalikan jalan Allah. Itu yang mukmin mendahulukan Allah. Itu furqonnya di situ aja. Jadi pesan saya nanti kalau habis dapat honor dari TVRI langsung potong, Cak Nur. Allah dulu secara masih ke Allah secara sadar. Kan kita nih hidup di depan Allah. Oh, jantung digerakkan. Ya, duluin Allah. Ya, oke. Halo, kok diem? Jadi dahulukanlah Allah. Itu mukmin. Ya, ini mengingatkan kita semua ya. Bu-ibu, pemirsa furqonnya. semuanya. Ya, itulah furqonnya sebetulnya. Amin. Termasuk saya juga nih. Saya jadi diingatkan lagi. Terima kasih, Cak Nur. Amin. Dan pemirsa, karena waktu juga yang memisahkan kita, insya Allah kita sambung pertemuan kita minggu depan dalam acara kesayangan kita semuanya. Serambi Islami, semua ada di sini.